Ya, jadi untuk reading teman-teman di sini sama seperti listening ada 40 pertanyaan dan untuk akademik kita akan dihadapkan dengan 3 kutipan teks dan diurutkan berdasarkan tingkat kesulitannya. Jadi reading passage 1 itu level kesulitan kosakatanya bisa dikatakan itu level di easy to medium. Nah, untuk reading passage 2 itu levelnya to medium dari medium to hard dan untuk passage ketiga itu from hard to hardest gitu. Jadi bisa dikatakan passage ketiga di sini kosakatanya more academic teman-teman dibandingkan di passage 1 dan juga passage 2. Untuk waktu pengerjaannya adalah 60 menit teman-teman. Nah, di sini ada alokasi waktu sebenarnya. Jadi alokasi waktunya untuk reading passage 1 itu 15 menit, untuk passage 2 20 menit, passage 3 25 minutes. Tetapi ini bukan aturan baku. Jadi untuk pengalokasian waktunya itu sebenarnya kembali ke diri kita masing-masing gitu. Ada yang 15 menit eh sudah bisa menuntaskan 2 passage, ya silahkan. Mungkin ada yang 10 menit sudah bisa untuk passage 1, 10 menit passage 2. Jadi 40 menit untuk passage 3, silahkan. Jadi tidak ada aturan baku untuk alokasi waktu dalam pengerjaan reading IELTS. Nah, untuk setiap section, everyone, untuk section 1, baik itu akademik ataupun GT ya, kita akan diberikan sekitar 12 hingga 13 pertanyaan. Oke. Nah, eh, di sini teman-teman, untuk bentuk pertanyaannya, bentuk soal-soalnya itu sama seperti listening, seperti sentence completion, summary, completing the notes, complete the table, flowchart completion, short answer questions, diagram level completion. Nah, ini sebenarnya sama aja. Dalam listening pun bentuk soalnya seperti ini. Jadi yang membedakan itu hanya di bentuk passage-nya. Jadi kalau listening passage-nya tidak bisa kita baca karena passage-nya dihadirkan dalam bentuk audio seperti itu. Nah, jadi perbedaannya hanya di situ saja. Tetapi kalau untuk bentuk pertanyaannya itu sama, teman-teman. Jadi dalam listening ada multiple choice question, dalam reading pun juga ada. Ada matching information, ada matching headings, ada matching features, ada matching sentence endings dan juga ada summary completion. Nah, jadi bentuk pertanyaannya sama, jenis soalnya sama, hanya saja memang passage-nya yang berbeda. Nah, modal dasar dalam menaklukkan soal reading IELTS itu bukan hanya dalam penguasaan kosakata. Kosakata itu penting dan itu memang nomor satu ya teman-teman. Kalau kita nggak memahami kosakata, maka kita akan menemukan kesulitan dalam menjawab soal-soalnya. Seperti itu karena sama seperti listening, kata kunci yang ada di dalam soal seringkali dihadirkan dalam bentuk paraphrase-nya seperti itu. Paraphrase-nya atau restatement-nya. Jadi eh jadi teman-teman kita harus berusaha untuk mengetahui makna dari setiap kata. Terus mungkin ada yang bertanya-tanya seperti ini, kalau kita nggak memahami semua kata bagaimana? Sebenarnya nggak jadi masalah teman-teman. Yang terpenting beberapa kata yang ada di dalam soal, terutama beberapa kata kunci yang ada itu setidaknya ada beberapa kata yang teman-teman ketahui maknanya. Seperti itu. Karena kalau misalnya kita nggak tahu maknanya, akan sulit bagi kita dalam proses scanningnya nanti. Seperti itu. Nah, eh, selain kosakata, di sini ada grammar yang bisa membantu kita dalam menjawab. Jadi akan memudahkan kita dalam menentukan jawaban. Grammar-grammarnya juga basic grammar, teman-teman, seperti part of speech. Nah, part of speech ini seperti subject, verb, noun, everyone ada noun phrase,
ada adjective, kata sifat, lalu ada adverb, kata keterangan, ada preposition seperti in, of, to, lalu ada article, article everyone seperti the, an, atau ya the, an, lalu ada juga uh, connecture ya everybody, conjunction. Nah, di sini kita harus bisa menganalisis pronoun. Nah, pronoun ini juga adalah bagian dari part of speech. Pronoun seperti he, she, it. Nah, itu adalah pronoun. They, them. Lalu ada connecture. Connecture itu kata penghubung. Kata penghubung itu seperti after, before, and then furthermore, while, and, but, so, yet. Itu adalah contoh-contoh dari kata penghubung. Lalu synonym. Synonym sama seperti paraphrase everyone. Nah, jadi kata-kata kunci yang ada di dalam soal itu lebih sering akan dihadirkan dalam bentuk kata yang berbeda, tetapi memiliki makna yang sama. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk skor ya, untuk skornya antara general reading, general training, dan juga academic reading ini memiliki perbedaan konversi nilai. Karena general reading itu untuk bentuk passage-nya lebih singkat dibandingkan academic. Nah, jadi kalau dalam academic, teksnya itu panjang-panjang ya, teman-teman. Kalau di academic itu, wait. Nah, kalau di academic, passage-nya panjang. Nah, seperti ini everyone. Ini kan panjang passage-nya. Ini passage one, ini passage two, okay. And ini passage three. Nah, ini passage-nya panjang, jadi bisa terdiri dari paragraf yang panjang bisa lebih dari 10 paragraf. Ada juga mungkin hanya 7 paragraf, tapi itu 7 paragraf yang panjang. Sementara kalau dalam GT itu passage-nya lebih singkat, teman-teman. Nah, jadi seperti section one, passage pertama ini hanya satu halaman dan ini juga singkat ya, everyone. Lalu passage two ini juga singkat, satu halaman seperti ini. Lalu passage 3, ini passage 3-nya, and then passage 4, ini passage 4-nya tidak terlalu panjang, dan juga passage 5. Nah, passage 5 ini sama seperti passage 3 yang ada di dalam academic. Nah, jadi yang membedakan hanya section 1 dan juga section 2-nya saja. Gitu. Ya, jadi karena tingkat kesulitan ya teman-teman bisa dikatakan general training itu karena passage-nya lebih singkat sehingga banyak yang mengatakan lebih mudah dalam melakukan scanning prosesnya everyone sehingga itu mempengaruhi konversi nilai. Jadi kalau di academic kita benar 10 sudah mencapai band 4. Sementara di dalam GT betul 10 itu belum bisa mendapatkan nilai 4. Kalau target teman-teman adalah 6,5. Nah, berarti 6,5 dalam academic, teman-teman hanya perlu benar 27. Sementara untuk GT itu harus 32. Jadi perbedaannya signifikan sekali ya teman-teman. Nah, jadi ini perbedaan antara academic dan juga GT selain dari bentuk passage, perbedaannya juga adalah di konversi nilai. Oke. Nah, sekarang kemampuan yang perlu kita kuasai dalam reading skills. Ya, baik academic ataupun GT everyone, ini adalah kemampuan yang perlu kita kuasai. Nah, yang pertama itu adalah yang pertama
Skill yang harus kita lakukan ini ada main step ya everyone, ada pre-steps dan juga ada main steps. Dalam pre-steps, at least two things everyone. Pre-steps yang pertama, aktivitas yang harus kita lakukan adalah read the title. Baca judulnya. Setelah membaca judul, we need to read the heading. Oke, okay? Kalau misalnya passage-nya tidak memiliki heading, kita bisa membaca read the first paragraph atau main idea of the first paragraph. Nah, jadi ini yang harus kita lakukan dalam pre-steps. Selanjutnya, main steps. Untuk main steps, di sini ada 6 tahap yang kita perlukan, teman-teman. Tahap yang pertama adalah read the instruction. Ya, jadi setiap soal itu memiliki instruksi yang berbeda, teman-teman. Jadi, kalau kita lihat di sini, nah, kita lihat di sini, teman-teman, reading passage one. Ini bentuk soal yang pertama. Bentuk soal yang pertama adalah four questions 1 to 5. Dan ini adalah instruksinya. Choose the most suitable heading and so on. Oke. Lalu yang kedua, untuk question 6 to 10, ini adalah instruksinya. Nah, jadi setiap jenis soal itu akan memiliki instruksi yang berbeda. Jadi we need to read it. Lalu untuk question 11 to 12 to 15, nah ini adalah instruksinya. Nah, jadi setiap bentuk soal memiliki instruksi yang berbeda. Begitu juga di GT IELTS. GT IELTS untuk soal 1 sampai 8 ini. Ini adalah eh, ini adalah instruksinya. Lalu untuk soal 9 sampai 14 ini adalah instruksinya. Nah, jadi setiap soal itu memiliki instruksi yang berbeda sehingga harus selalu kita baca. Jadi setiap ganti jenis soal kita harus baca untuk instruksi soalnya, terutama untuk bentuk soal esai ya. Dan karena soal esai itu sama seperti di listening, ada jumlah kata yang sudah ditentukan. Jadi berapa banyak kata, apakah one word, two word, three words, atau we can write the number atau tidak. Nah, semua itu disampaikan dalam instruksi soal. That's why it's very important to read the instruction. The second, setelah kita membaca instruction, kita baca soal. Read the question. Oke, kita baca soalnya satu persatu. Jadi, kita lihat soalnya teman-teman. Nah, misalnya reading passage one. Nah, ini adalah soalnya. Di sini paragraph one dan juga ada list of headings. Kita skip dulu bagian matching heading karena ini berbeda teman-teman. Ini juga matching. It is matching. Nah, misalnya ke soal seperti ini, teman-teman. Oke, jadi setelah kita baca instruksi soal, kita baca soal. Kita baca soalnya. Dioska Wright's book, The Materia Medica, fell out of use after 60 AD.
Nah, kita baca seperti ini. Setelah kita baca questionsnya, yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah decide the keywords atau keywords. Nah, jadi keywords itu tidak hanya satu kata, teman-teman. Setiap kata yang ada di dalam soal itu bisa menjadi kata kunci. Nah, jadi seperti nomor satu di sini, kata kuncinya apa saja? Kata kuncinya di sini ada Dioskar writes book, the materia medica, fell out, use after 60 AD. Nah, jadi semua kata yang ada di dalam question number 29 itu adalah kata kunci. Oke. Jadi ini tahapan yang harus kita lakukan, tahapan ketiga. Setelah itu, teman-teman, setelah decide the keywords, bagian keempat yang akan kita lakukan adalah scanning. Scan the passage. Nah, jadi scanning ini adalah the hardest part in reading question. Jadi scanning ini paling berat, teman-teman. Kenapa saya katakan paling berat? Karena kita harus mencari kata kunci. Kata kunci yang ada di soal nomor 29 ini ada di paragraf keberapa, ada di baris keberapa, seperti itu. Nah, kata kunci, teman-teman, ketika ada angka, jadikan itu sebagai kata kunci utama. Ketika ada kata-kata scientific seperti ini, jadikan ini sebagai kata kunci utama. Nah, jadi ini yang disebut sebagai proses penentuan kata kunci. Nah, lalu bagaimana kita melakukan scanning process? Kita cari kata-kata kunci yang ada di soal nomor 29 ini terletak di paragraf keberapa dan baris keberapa. Nah, scanning itu teman-teman, kita membaca dari awal sampai akhir, tapi bukan membaca. Kita tuh hanya melihat sekilas sampai kita menemukan kata kunci. Nah, di sini ada 60 AD. Lalu di sini ada Dioscorides. Lalu di sini ada the Materia Medica. Nah, jadi ini yang disebut sebagai scanning process. Jadi kita lihat sekilas sampai kita menemukan kata kunci. Dilihat di sini sudah cukup, kata-kata kuncinya sudah ketemu. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan yang kelima adalah skimming the passage. Nah, skimming itu seperti apa? Skimming itu, teman-teman, adalah proses di mana kita membaca bagian yang sudah kita scanning. Jadi, bagian yang sudah kita scanning itu adalah ini. Nah, jadi dari kata between, the materia medica sampai dengan tanda titik. Berarti bagian ini yang akan kita baca. Gitu, kita bisa skip kalimat sebelumnya dan skip kalimat sesudahnya. Nah, ini yang disebut sebagai skimming process. Gitu. Jadi skimming itu bisa kita lakukan setelah teman-teman melakukan scanning. Setelah teman-teman menemukan kata kunci. Kalau kita belum menemukan kata kuncinya, it will be hard everyone to to get the answer. Oke, kalau sudah, kita ke tahapan yang terakhir. Dan tahapan yang terakhir yaitu answer the question. Nah, jadi inilah yang harus kita lakukan teman-teman dalam menjawab reading section. Read the instruction, read the question, decide the keywords, scan the passage, skim the passage, and answer the question. Gitu. Jadi 6 tahapan ini adalah tahapan yang nggak boleh kita tinggalkan. Gitu. Jadi kalau ada kata kunci yang uh, bentuknya seperti number, seperti angka, teman-teman jadikan itu sebagai kata kunci yang paling utama. Oke, okay? Nah jadi ini ya everyone the steps in answering reading section, reading question. Skimming a text and speed reading. Nah sekarang teman-teman kita akan melakukan skimming process. Skimming itu ada dua hal ya everyone dalam skimming. Yang pertama skimming
yang sudah ada kata kuncinya. Nah, seperti yang kita lakukan tadi gitu. Dan yang kedua, skimming yang tidak ada kata kuncinya. Karena kita akan bertemu dengan bentuk yang seperti ini. Kita harus melakukan skimming tetapi nggak ada kata kunci. Berarti kita melewati proses scanning. Kita akan bertemu dengan bentuk yang seperti itu, yaitu di bentuk soal di mana kita akan menentukan general idea, menentukan main idea. Jadi kemarin di dalam listening kita juga ketemu bentuk soal main idea, general idea, main topic, dan di dalam reading pun kita juga akan ketemu dengan bentuk soal seperti ini. Oke, dan apa yang harus kita lakukan? Nah, teman-teman, ketika kita bertemu dengan bentuk soal seperti ini, menentukan general idea, main idea, kita harus melakukan skimming tanpa melewati scanning gitu, dengan melewati scanning karena kita nggak bisa scanning karena nggak ada kata kunci gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam menentukan main idea? Skimming prosesnya itu adalah yang pertama, kita bisa baca kalimat pertama dan kedua. Oke, kalimat pertama dan kedua itu pada umumnya menyimpan main idea-nya. Oke, lalu selanjutnya kita bisa membaca kalimat yang paling tengah. Dan yang ketiga, untuk memperkuat kita bisa membaca kalimat yang paling akhir. Nah, itu bisa kita lakukan ketika passage-nya, paragrafnya panjang. Kalau paragrafnya tidak panjang seperti ini, teman-teman, ini hanya terdiri dari 3 kalimat. Maka kita baca semuanya. Jadi kalau paragrafnya pendek, kita baca semuanya. Kalau paragrafnya panjang, cukup baca kalimat pertama dan kalimat kedua, serta kalimat pertama, kedua, dan kalimat tengah, serta kalimat akhir. Oke, tapi kalau kalimat paragrafnya pendek, ya teman-teman bisa membaca semuanya. Nah, sekarang teman-teman, karena ini paragrafnya pendek, berarti teman-teman bisa membaca semua kalimat yang ada di paragraf A. Dan di sini, teman-teman akan menentukan main idea-nya. Nah, main idea, teman-teman, main idea dalam listening itu kita temukan dalam soal pilihan ganda. Dan main idea dalam reading pun itu juga bisa kita temukan di bentuk soal pilihan, baik itu pilihan ganda atau bentuk soal matching heading. Nah, sekarang teman-teman akan menentukan main idea dari paragraf A itu adalah apa. Nah, untuk menentukan main idea teman-teman, di sini kalau soalnya adalah soal pilihan ganda, kita bisa mematchkan informasi yang ada di dalam pilihan ganda. Seperti itu. Tetapi kalau misalnya bentuk soalnya bukan dalam pilihan ganda, nah di sini yang penting teman-teman mendapatkan idenya. Jadi nggak perlu harus benar-benar apa ya, harus benar-benar sempurna untuk main idenya. Teman-teman boleh menentukan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa apapun, it's okay. Yang terpenting intinya adalah ya, itu informasi utamanya. Nah, informasi utama yang ada di dalam paragraf A, teman-teman. Apa informasi utamanya? Menurut teman-teman, apa informasi utama yang ada di paragraf A? What do you think, everyone? You can type your answer in chat box. The diets of children have changed dramatically over the last century due to the effect of technologies such as improved transport, canning, and refrigeration, social changes such as the establishment of boarding schools, and evolving ideas about the nutritional needs of growing bodies before World War One. The meals of children and adults alike would typically consist of vegetables, often potatoes, large amount of bread, often 0.5 kilograms per day, and soups with small amounts of meat. So, everyone, from this information, what is the general idea of the first paragraph? Intinya adalah Mm.
Ya, intinya di sini membicarakan tentang the diets of children. The changes of children's diet. Yes, that's right. Intinya adalah itu teman-teman. Perubahan dari pola makan anak-anak. Seperti itu. Nah, jadi nanti kita tinggal pilih. Tinggal kita cari di dalam pilihan jawabannya kira-kira yang mendekati pernyataan the changes of children's diet itu yang mana. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman dalam menentukan general idea dalam soal reading. Oke, okay? Now how about paragraph 2? Imagine a 12-year-old Australian boy from 1970 standing next to a 12-year-old boy from 21. The boy from 21 will probably be 3 to 5 centimeter taller and 7 kilogram heavier than his counterpart in 1970. So from here everyone, what is the main idea of this paragraph? The comparison between Yes, the uh, comparison a between. boy from 1970 and berapa tuh 2010 gitu ya, Miss? Yes, that's good. Benar sekali. Jadi it talks about the comparison between um two era ya, everyone. Iya, ya. Ya, jadi the children from 1970 dengan children 2010 seperti itu. Jadi membandingkan. Yes, that's good everyone. Nah, di sini supaya lebih jelas kita bisa melihat di sini perbandingannya itu perbandingan dalam hal apa gitu. Nah, untuk memperkuat perbandingan kita, di sini kita bisa lihat perbandingannya 3 to 5 centimeters taller and 7 kilograms heavier. Nah, berarti di sini perbandingannya berarti secara apa nih teman-teman? Physically ya, perubahan fisik. Nah, jadi perbandingannya itu di body, di tubuhnya seperti itu, physically seperti itu. Oke, okay? Nah jadi nanti kita tinggal pilih nih teman-teman di dalam pilihan jawabannya. Kira-kira mana yang mendekati dengan perbandingan fisik anak-anak di tahun 1970 dengan anak-anak di tahun 2010 seperti itu. Okay, so I hope that you can catch the point for this section. Nah, untuk bentuk soal seperti ini teman-teman, kita akan ketemu di bentuk soal main idea. Nah, main idea itu akan kita temukan di soal pilihan ganda. Oke, okay? Lalu yang kedua, bentuk soal seperti ini akan kita temukan di matching headings. Ya, jadi matching headings itu adalah soal yang cukup populer yang hampir selalu ada di dalam reading exam everyone gitu. Oke, jadi kalau teman-teman ingin mudah dalam menjawab matching headings, maka teman-teman harus tahu skill dalam menentukan kata kunci itu seperti apa. Sorry, skill dalam menentukan main idea itu seperti apa. Oke, okay? So that's it for this first part. And now let's move to part B, scanning for detail. Nah, scanning everyone. Tadi kita sudah sedikit melakukan scanning. Jadi teman-teman tadi sudah melihat bagaimana proses scanning dan proses skimming. That's so different. Jadi berbeda ya teman-teman. Jadi scanning itu kita cuma sekilas aja baca sampai kita menemukan kata kunci. Jadi bukan membaca dengan detail seperti itu. Jadi scanning itu eh, hanya sekilas saja menentukan kata kunci, sudah ketemu stop. Seperti itu. Nah, skimming kita membacanya lebih serius gitu karena eh, di dalam skimming kita harus bisa memahami makna seperti itu. Dan dalam scanning everyone, kita harus tahu apa saja yang bisa dijadikan kata kunci. Yang bisa dijadikan kata kunci untuk memudahkan kita menentukan kata kunci ya dalam scanning process. Yang pertama adalah number. Nah, number ini selalu nomor satu ya, teman-teman. Jadi, kalau ada angka, jadikan itu sebagai kata kunci utama. Kenapa menjadikan angka sebagai kata kunci utama?
Karena mencari angka itu jauh lebih mudah daripada mencari kata di dalam tumpukan kata. Seperti tadi, kita mencari 60 AD. Karena dia dalam bentuk angka, lebih mudah kita menemukannya. Jadi, ketika teman-teman menemukan angka, baik itu dalam bentuk tahun atau persentase atau jumlah dan sebagainya, atau dalam bentuk kata tetapi number juga, teman-teman. Seperti misalnya ada kata a thousand people. Nah, thousand itu kan angka gitu. Nah, itu jadikan sebagai kata kunci utama. Oke, lalu yang kedua ada noun. Nah, noun ini adalah kata benda, dan kata benda ini adalah yang paling umum ya, teman-teman, dan seringkali menjadi jawaban juga. Apa saja yang bisa menjadi kata benda? Ya banyak. People, and then things around us, the name of people, the name of founder, itu adalah kata benda. Oke, dan kata benda itu terdiri dari dua jenis, ada countable noun dan ada uncountable noun. Countable noun, count, hitung, berarti countable noun adalah kata benda yang bisa dihitung. Dan uncountable noun adalah uncount. Un itu kan tidak. Count dihitung, berarti uncountable noun adalah benda yang tidak dapat dihitung. Nah, uncountable noun ini bukan berarti benda itu benar-benar tidak bisa dihitung ya, teman-teman. Apa perbedaan antara countable dan juga uncountable? Kalau countable itu bisa dihitung satuan. Seperti one, two, three, four. Nah, itu adalah countable noun, teman-teman. Jadi one people, one person, two people, seven chairs, ten buildings. Nah, itu karena dia bisa dihitung satuan seperti itu, maka disebut sebagai countable noun. Aduh, saya izin mematikan kamera dulu ya, teman-teman. Oke, lalu bagaimana dengan uncountable noun? Nah, uncountable noun itu adalah benda-benda yang tidak bisa dihitung satuan, tetapi bisa dihitung dalam bentuk yang berbeda. Seperti misalnya gula. Gula itu kan hitungannya bukan satu butir gula, dua gula, tiga gula, bukan seperti itu. Tetapi penghitungannya adalah seperempat gula, satu on gula, setengah kilo gula, 2 kilo gula, seperti itu. Jadi dia memiliki satuan sendiri. Jadi ketika dia memiliki satuan, maka itu disebut sebagai uncountable noun. Minyak, 1 liter minyak, 2 liter minyak, seperti itu. Air, air kita nggak menghitung satu air, dua air, tiga air, nggak seperti itu. Tetapi hitungannya adalah satu 1 kilo air atau satu ember air seperti itu. Jadi selalu ada satuan yang menjelaskan berapa banyak air yang ada. Seperti itu. Nah, sehingga itu disebut sebagai uncountable noun. Oke. Izin Lalu, kalau yes, money apa uang? uang. Nah, uang itu termasuk uncountable noun. Nah, kenapa tuh, Miss? Kenapa? Pertama, kembali ke pernyataan saya tadi, karena uang itu tidak dihitung satuan. Kita Iya, tidak oke, oke. menghitung satu uang, dua uang, tiga Iya, uang, iya. tidak. Tetapi ada currency 1.000, 2.000, Iya, iya. 3.000 seperti itu. Oke, jadi tidak satu uang, dua uang, walaupun misalnya uangnya 50 ribuan semua, gitu. Kita tidak menghitung satu, dua, tiga, enggak, gitu. Kita menghitungnya 50 ribunya ada tiga, berarti 150 ribu. Jadi hitungannya bukan tiga, seperti itu. Itu sebabnya uang disebut uncountable. Terus the second reason, karena nilai mata uang itu selalu berubah. Oke, selalu berubah, terkadang naik, terkadang turun. Dan nilai mata uang di setiap negara itu pasti berbeda. Gitu kalau dolar, 1 dolar, 2 dolar seperti itu. Tapi ketika ke Indonesia, 1 dolar itu berubah menjadi puluhan ribu seperti itu, belasan ribu seperti itu. Jadi, itu the reason kenapa money itu adalah uncountable noun. Oke, jadi konsepnya teman-teman, uncountable noun itu bukan berarti benar-benar tidak bisa dihitung. Bisa dihitung, tetapi hitungannya bukan satuan seperti itu. Oke,
Dia memiliki satuan yang berbeda. Oke. Now, adverb everybody. Nah, adverb, apa itu adverb? Adverb adalah kata Keterangan ya. keterangan. Iya, benar sekali. Ya, adverb adalah kata keterangan. Nah, kata keterangan ini paling banyak jenisnya. Jadi, kalau adjektif, ya adjektif seperti itu. Tapi kalau adverb, itu ada beberapa jenis, teman-teman. Jadi, ada adverb of place, ada adverb of time, ada juga adverb of manner. Jadi ketika di dalam soal itu ada keterangan waktu. Nah, keterangan waktu misalnya jam at 7 p.m. atau tahun 1970 seperti itu. Atau keterangan tempat in the garden misalnya seperti itu. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai kata kunci. Oke, termasuk salah satu yang utama juga. Oke, selanjutnya ada adverb of manner. Nah, adverb of manner itu eh, memberikan keterangan tentang apa ya? Tentang eh, manner ya. What is manner? Misalnya, misalnya marah. Marah itu kan adjektif, tetapi dia berjalan dengan marah-marah, misalnya seperti itu. Nah, dengan marah-marahnya itu yang tadinya marah itu adalah adjektif, karena ada kata dengan marah, dia berubah menjadi keterangan. Seperti itu atau adjektifnya adalah angry. Nah, karena ini adalah kata keterangan, maka ditambahkan ly sehingga angrily. Cepat, cepat itu kan adjektif. Oke, terus dia bisa berubah menjadi adverb. Fast, fastly, soon, soonly, seperti itu. Oke, lalu ada preposition everyone. Nah, preposition ini bisa kita jadikan sebagai the main guiding everyone. Jadi bisa menjadi bridge gitu. Kenapa saya katakan ini adalah bridge atau the main guiding? Jadi teman-teman, ketika di soal itu ada preposition seperti in, of, to, seperti itu. Nah, biasanya nih teman-teman, biasanya di dalam passage jawaban itu mengikuti preposition yang ada di dalam passage gitu. Jadi preposition meskipun hanya dua kata yang mungkin seperti kata of, seperti tidak ada makna seperti itu, tapi jangan diabaikan karena preposition yang sederhana itu ternyata itu menjadi our main guiding gitu. Oke. And the next is conjunction. Conjunction sama seperti connecture. Jadi seperti kata and, but, or, so, while, meanwhile, although itu adalah conjunction, kata penghubung. Oke. Lalu ada degree of comparison. Degree of comparison misalnya seperti faster, lebih cepat. The fastest, yang paling cepat. As well as, sebaik. Nah, itu adalah degree of comparison. Oke, jadi degree of comparison ini adjektif ya, teman-teman. Lalu ada quantifier. Quantifier ini menunjukkan quantity. Menunjukkan quantity berarti menunjukkan jumlah. Contohnya seperti some, several, a lot of, a little, few, many. Nah, jadi ketika ada quantifier itu bisa kita jadikan sebagai keyword everyone. Dan yang terakhir di sini ada scientific terminology. Nah, scientific term ini adalah kosakata yang berkaitan dengan konteks gitu. Jadi seperti di bagian tadi teman-teman kita melihat ada the materia medica. Nah, ini adalah scientific terminology karena kosakata ini hanya ada di konteks tertentu. Nah, itu yang disebut sebagai scientific terminology. Oke, okay? Now let's practice everyone. Di sini kita lihat ini ada one, two, three, four, five. Nah, ada lima nih teman-teman. Kita akan lakukan scanning untuk mencari lima
hal ini. Yang pertama 75,000 dan teksnya ada di bawah. The title of the text is Occur Find Reveals Ancient Knowledge of Chemistry. Oh ya, satu lagi teman-teman. Kemarin saya lupa menyampaikan. Jadi, ketika kita sudah masuk ke reading practice, saya lupa menyampaikan kepada teman-teman harus selalu ditemani dengan kamus. Gitu. Jadi, teman-teman, ketika ada kosakata baru, langsung buka kamus gitu. Jadi jangan menunggu orang lain menerjemahkan. Ketika ada kata yang teman-teman nggak tahu, langsung buka kamus dan catat. Karena itu adalah salah satu cara untuk menambah penguasaan kosakata kita gitu. Jadi ini menjadi satu hal yang wajib ya teman-teman selain memprint modulnya teman-teman juga harus memiliki kamus gitu. Jadi kenapa saya meminta teman-teman untuk print? Jadi setiap ada kata di dalam passage yang teman-teman nggak tahu bisa langsung ditandai, buka kamus dan tulis artinya di bagian itu gitu. Jadi nggak sia-sia pembelajaran kita lumayan. Ada beberapa kosakata baru yang teman-teman ketahui. Seperti itu. Oke. Nah, di sini teman-teman harus tahu bagiannya juga. Mana yang disebut title, mana yang disebut heading, mana yang termasuk paragraf gitu. Karena heading itu berbeda dengan paragraf. Jadi heading itu tidak masuk dalam hitungan paragraf, teman-teman. Kita lihat di sini. Occur, bagian occur, this one everybody, ini disebut sebagai judul, title. Oke. Lalu ini yang tertulis dengan font berbeda in italic, ini bukan paragraf satu ya, teman-teman. Ini adalah heading. Apa itu heading? Heading itu adalah ringkasan bacaan. Heading itu adalah overview bacaan. Gitu. Jadi, kalau teman-teman mau tahu paragraf sepanjang ini intinya membicarakan apa, teman-teman sebenarnya nggak perlu membaca paragrafnya. Jadi, dengan kita membaca heading, kita bisa mengetahui garis besar dari isi paragraf itu adalah apa. Nah, apa yang dibicarakan dalam paragraf ini? Yang dibicarakan adalah the oldest ochre processing toolkits and workshop ever found have been unearthed, indicating that as far back as 100,000 years ago, humans had an understanding of chemistry. Oke, nah ini yang disebut sebagai heading. Jadi, paragraf satu ini adalah paragraf satu. Lalu yang ini teman-teman, ini adalah paragraf 2. Ini adalah paragraf 3 dan dari kata judging from ini adalah paragraf 4. Nah, jadi di sini ada 4 paragraf. Heading itu bukan bagian dari paragraf. Karena heading itu adalah overview atau ringkasan dari keseluruhan paragraf. Dari paragraf 1, 2, 3, dan 4. Oke. Nah, sekarang everyone, teman-teman akan mencari 75,000 itu terletak di paragraf berapa dan baris keberapa. Ada di paragraf ke, ya ini ya teman-teman. Oke, this one. 75,000 ada di paragraf satu baris kedua. Nah, ini yang dinamakan scanning process. Oke, lalu skimmingnya bagaimana? Skimming, kita cukup membaca kata atau kalimat yang berisi kata kunci ini. Berarti kalimat yang kita baca adalah dimulai dari its sampai dengan batas titik, yaitu engravings. It's known for its 75,000-year-old rich deposits of artifacts such as beads, bone tools, and ochre engravings. Nah, jadi ini adalah bagian yang akan kita baca. Jadi jawaban akan kita temukan di kalimat ini. Seperti itu. Oke. Nah, jadi ini adalah scanning process everyone. Lalu bagaimana bila
Ternyata kata kunci itu ada banyak. Di sini 75,000 kebetulan hanya satu. Lalu bagaimana dengan misalnya 100,000? Oke, 100,000 everyone. Ini terletak di paragraf keberapa dan baris keberapa? Kalau kita lihat paragraf satu dan 2, oke. Nah, ini akan kita temukan juga everyone. Ini akan kita temukan juga. Nah, ini gimana? Kita menemukannya di dua paragraf yang berbeda. Mana yang harus kita baca? Yang harus kita baca adalah yang pertama dulu, teman-teman. Yang ada di paragraf satu dulu, yang ini. Gitu. Nah, kalau misalnya kita tidak menemukan jawabannya di sini, baru kita bisa mencarinya di kata kunci yang ada di paragraf kedua, seperti itu. Jadi kita utamakan mencarinya di bagian pertama dulu, di mana kita pertama kali melihat 100.000 itu terletak di paragraf keberapa dan baris keberapa, seperti itu. Oke. Lalu misalnya kata occur. Nah, occur ini ada di judul, ada di heading. Apakah judul dan heading bisa menjadi bagian di mana kita akan menemukan jawaban? Jawabannya adalah tidak, gitu. Jadi, ketika kita melakukan scanning process, kita bisa mengabaikan title dan juga heading. Jadi, kita mulai pencarian dari paragraf satu, gitu. Nah, occur ada di paragraf satu, ada di paragraf 2, lalu di paragraf only in these two paragraphs. Nah, jadi ada di dua paragraf ini, mana yang kita utamakan? Yang kita utamakan adalah yang pertama, yaitu yang terletak di paragraf satu. Seperti itu. Oke. Ya, jadi ini ya teman-teman, bagaimana kita melakukan scanning dan juga skimming gitu. Dan scanning serta skimming ini adalah bagian yang akan selalu kita temukan, teman-teman. Dan ini bukan hanya berlaku di IELTS, tetapi ini juga akan berlaku di TOEFL, everyone. Yes. So that's it, everybody. And now part C, making prediction. Nah, making prediction ini sebenarnya optional ya, teman-teman. Kenapa saya katakan optional? Karena eh karena selain ya, karena making prediction ini sebenarnya sama seperti kita membaca apa ya? Kita membaca main idea, menemukan main idea gitu. Dan making prediction ini sedikit lebih rumit daripada menentukan main idea. Seperti itu. Nah, tetapi ini juga bisa teman-teman lakukan. Ya, pokoknya gimana gimana mudahnya menurut teman-teman aja. Nah, making prediction ini ada dua cara, yaitu dengan membaca paragraf pertama, ya, dan yang kedua dengan menggunakan topik sentence. Nah, membaca paragraf pertama ini yang tadi kita bahas, teman-teman. Ketika tidak memiliki heading, ya, ketika paragrafnya tidak memiliki heading, maka kita bisa making prediction by reading the first paragraph to decide the main idea. Gitu. Atau kita bisa menggunakan topik sentence. Itu artinya kita harus mencari dulu topik sentence-nya itu apa, yang menjadi topik di dalam bacaannya itu adalah apa. Gitu. Jadi paragraf pertama pada sebuah teks itu kan membantu kita dalam memprediksi isi bacaan gitu, karena paragraf pertama itu selalu berisi informasi tentang topik sentence atau kesimpulan dari ide pokok suatu bacaan, definisi dari topik bacaan, pendapat dari penulis, dan kunci pembahasan gitu. Nah, untuk menentukan topik sentence, di sini kita bisa membuat tiga baris seperti ini ya, teman-teman. Jadi topik sentence, lalu definition of topic, organizational clues. Oke, nah jadi topik sentence-nya yang mana? Itu bisa kita temukan di kalimat pertama. Apa yang dibahas? Yang dibahas adalah tentang OCD.
This one. Pengertiannya apa? Nah, OCD adalah ini. Nah, jadi ini bisa kita temukan di kalimat pertama. Oke, lalu yang kedua definition of topic. Definition of topic here, people who suffer. Nah, ini bisa kita temukan di sini. Jadi memberikan penjelasan lebih lanjut tentang OCD ini seperti apa. Nah, jadi people who suffer from this debilitating disorder have distressing and obsessive thoughts, which usually cause them to perform repetitive behaviors such as counting silently or washing their hands. Seperti itu. Oke, lalu organizational clues-nya. Nah, di sini inti yang dibicarakan oleh penulis itu adalah apa? Jadi the author may discuss yang pertama obsessive behavior, yang kedua adalah stress of sufferers, and the third is treatment. Nah, jadi ketika kita menentukan topik sentence, everyone making predictions, kita bisa menentukannya dengan cara seperti ini. Jadi ada dua cara. Yang pertama dengan menentukan main idea yang ada di kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat tengah, atau kalimat terakhir. Atau ya kita bisa menentukan dengan tiga hal ini. Topic sentence, definition of topic, serta organizational clues-nya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang teman-teman. Sekarang kita akan ke part D. Oke. Part D yaitu matching headings. Nah, matching headings, seperti yang saya sampaikan tadi, salah satu bentuk soal yang akan menggunakan skill di mana kita akan menentukan main idea itu adalah matching headings. Oke, nah sekarang kita baca dulu untuk instruksi soalnya. Uh, Read headings 1 to 7. What topic do all of the headings have in common? Underline the main points in each heading. Okay, there are four paragraphs here, everyone. Plant communities, garden cities. Oke, nah di sini kita lihat list of headingsnya dan kita tentukan kata kuncinya terlebih dahulu. The first, the future of urban planning in America. Nah, di sini membicarakan future dari urban planning in America. Two conflicting ideas through the history of urban planning. Conflicting ideas, history of urban planning. Number three, everyone. Urban planning has a long and varied history. Ya, di sini urban planning has long and varied history. And then number four, financial problems helped spread an urban planning concept. Number five, the background to one particular planned concept. Six, political change abstracts progress in urban planning. And seven, an urban plan to reduce traffic. Okay. And to answer these questions, everyone, we have to decide what is the main idea of the paragraph. Nah, jadi kita tentukan main idea. Karena heading itu, teman-teman, heading itu adalah ringkasan dari main idea suatu paragraf. Gitu. Jadi, supaya kita bisa menjawab bentuk soal ini, ya kita harus menentukan main idenya dulu. Baru dari main idenya kita simpulkan, kita ringkaskan gitu. Nah, kalau nanti di paket soal teman-teman itu ada bentuk soal heading, kerjakan itu pertama kali, everyone. Kenapa saya katakan kerjakan pertama? Karena headings ini sama seperti kita itu membaca keseluruhan paragraf. Seperti itu. Jadi ketika kita sudah mengerjakan headings, maka secara tidak langsung kita itu sudah memahami keseluruhan isi paragraf gitu sehingga untuk menjawab bentuk soal yang lain itu lebih mudah. Oke, okay? Alright. Now everyone, uh,
Di sini ada 4 paragraf. Silakan teman-teman tentukan apa main idea dari paragraf pertama. Tadi kita sudah sama-sama melakukan proses di mana kita mencari main idea. Now I will give you time. So everybody, what is the main idea of the first paragraph? Silakan teman-teman. Three. Three, main idenya, what is the main idea? Main idenya apa nih teman-teman? Main idea dari Urban paragraph planning urban planning has. has a long and varied history. Yes, benar sekali. Jadi, kenapa di sini history? Remember, tadi saya mengatakan ketika ada angka, baik itu tentang waktu, tentang tahun, jadikan itu sebagai kata kunci. Nah, di sini teman-teman ada 4th century BC, lalu ada Middle Ages, lalu ada what else? 1666, and then 18th century cities. Nah, di sini kan tentang waktu dari masa ke masa seperti itu. Ya, lalu di sini juga ada ancient one. Nah, ini kan it's very close to history. Nah, tinggal kita cari mana yang berkaitan dengan history. Yang berkaitan dengan history di sini ada di pilihan ketiga, only in three. So, the answer is three. Nah, berarti yang A jawabannya adalah tiga. Okay? Nah, so this is the way to decide matching heading questions. And how about paragraph 2? Silakan teman-teman baca paragraph 2, decide the main idea, and you have to sum it and match with each heading. B, everyone. One of the most important planned city concepts, the Garden City movement, arose in the latter part of the 19th century as a reaction to the pollution and crowding of the industrial revolution. Ada pernyataan as a reaction to the pollution and crowding of the industrial revolution. So, based on this information, everyone, one of the most important planned city concept. So, what is the heading that match with the information of paragraph 2? As a reaction, ini kan sebagai reaksi berarti kan reason atau bisa juga cause and effect. Nah, sesuatu yang berhubungan dengan reason, yang berhubungan dengan cause and effect, an impact. Berarti apa nih teman-teman? Apakah membicarakan future? No ya. Ini juga ada history tetapi conflicting ideas? No. Financial problems? No information about it. Background to one particular plant concept? Yes, ini membicarakan background karena ada cause and effect, ada reason everyone, and it's very close to the background. Okay, latar belakang. Latar belakang apa yang mendasari, apa yang menyebabkan seperti itu, dan yang menyebabkan atau backgroundnya, penyebabnya itu adalah pollution and crowding of the industrial revolution seperti itu. Sehingga untuk paragraf B ini jawabannya adalah yang kelima seperti itu. Oke. Ya, selanjutnya for paragraph C and paragraph D it will be your task. It will be your homework everyone. Ya, jadi untuk paragraf C and paragraph D everyone, silakan ini akan teman-teman kerjakan secara mandiri dan ini akan menjadi review kita di esok hari sebelum kita memulai pembelajaran. Okay, now Okay. everyone, we still have 2 minutes. Maybe you have something to ask. Okay. Sementara belum, Miss. Okay. Kita sama-sama doakan semoga Miss dia lekas sembuh. Syafaqillah, Miss. Oke, terima Apa kasih minum Kak. obat, istirahat. Ini lagi musim soalnya, Miss. Iya bener. Sabar-sabar Aduh. ya, Miss ya. Saya juga kemarin Yes. sempat
sakit. Kita juga semoga semoga semuanya sehat terus ya. Kita aja Nah, paling Miss. amin. Oke, terima Miss kasih. pokoknya langsung curhat. Terima kasih, Kak. Baik, kalau begitu. Iya, kita uh, aja paling. yes, Sampai so jumpa. thank you so much, everyone. Thank you for praying. Okay, and then Amin, thank amin, you amin ya for Allah. nice discussing. Syafakilah. Okay, amin. Thank Oke. you. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman. Kalau begitu, I will end our recording.